Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bergabung pada pertemuan keempat untuk mata kuliah pengetahuan bahan pangan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang informasi nilai gizi serta angka konsumsi pangan. Nah, namun untuk pertemuan kali ini, rencananya saya akan menginstruksikan adik-adik untuk mencari dan mempelajari terlebih dahulu terkait apa itu informasi nilai gizi dan angka konsumsi pangan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang komponen apa aja yang ada pada bahan pangan. Kemudian kita juga sudah mempelajari kategori-kategori yang disusun dalam pengelompokan bahan pangan. Ada kategori 1 hingga kategori 16. Kemudian setelah itu kita juga sudah mempelajari peranan atau fungsi dari bahan-bahan pangan, di mana dia bisa menjadi bahan baku, bahan tambahan, atau juga bisa sebagai bahan penolong, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga sudah mempelajari apa saja yang menjadi cemaran yang dapat mengakibatkan kontaminasi pada produk pangan, sehingga keamanan produk pangan itu sangat penting agar kita terhindar dari penyakit atau hal-hal yang merugikan kesehatan, seperti itu. Untuk pertemuan kali ini kita pembahasannya tidak jauh dari label pangan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa label pangan itu terdapat banyak informasi seperti merek dagang, kemudian nama produk, daftar bahan yang digunakan atau komposisi, dan salah satunya yang akan kita pelajari yaitu informasi nilai gizi. Nah, untuk itu tugasnya seperti apa? Silahkan adik-adik baca instruksi pada slide. Nah, di situ yang pertama nanti silahkan adik-adik jelaskan sebenarnya yang dimaksud dengan gizi itu apa sih? Itu ya. Nah, untuk yang kedua, silahkan adik-adik jelaskan definisi dari informasi nilai gizi. Kemudian, pilih 2 contoh produk pangan olahan dari 2 kategori pangan yang berbeda. Bisa dari kategori 1 dan 2, kategori 1 dan 3, atau 2 dan 3, dan seterusnya. Setelah adik-adik pilih 2 produk tersebut, maka tolong dilengkapi informasi nilai gizinya. Contohnya kalau seandainya produk susu. Nah, kan ada beberapa jenis merek dagang yang ada di pasaran pada produk susu itu. Jadi bisa kalian pilih susu dengan merek A. Itu informasi nilai gizinya seperti apa. Nah, kemudian kalau seandainya produk yang kedua, adik-adik pilih es krim atau apa ya, snack, atau boleh yang lain, silahkan. Jadi yang penting ada 2 jenis produk pangan olahan dari 2 kategori yang berbeda. Kemudian setelah itu adik-adik juga harus menjelaskan dari label informasi nilai gizi tersebut apa aja sih yang dapat kita ambil, apa saja sih yang dapat kita jelaskan dari tabel tersebut, seperti itu. Nah, yang terakhir, tolong kalian pelajari apa sih yang dimaksud dengan angka konsumsi
pangan dan bagaimana korelasinya atau hubungannya dengan informasi nilai gizi yang tertera pada label produk pangan, seperti itu. Nah, untuk format penulisannya bisa dilihat di layar. Yang pertama yaitu cover. Kemudian di halaman berikutnya langsung adik-adik jelaskan yang pertama yaitu definisi gizi dan informasi nilai gizi. Dilanjutkan di bawahnya yaitu definisi dari dua produk pangan olahan. Contohnya kalau tadi adik-adik pilih susu. Susu merupakan produk pangan hasil dari bla 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 gitu. Jadi kalian jelaskan dulu yang dimaksud dengan susu itu apa, seperti itu. Kemudian informasi nilai gizi kedua produk pangan tersebut. Kalian tampilkan gambarnya beserta penjelasan dari gambar tersebut. Dilanjutkan dengan definisi angka konsumsi pangan dan hubungan angka konsumsi pangan tersebut dengan informasi nilai gizi. Nah, untuk yang terakhir, jangan lupa kalian sertakan daftar pustaka. Ya, daftar pustaka minimal ada 5 dan tidak boleh menggunakan literatur dari Wikipedia atau web-web atau blog-blog yang kurang dapat bisa dipercaya, seperti itu. Nah, untuk penulisannya diketik dengan font 12 spasi 1,5 dengan kertas ukuran A4. Dan untuk filenya diberi nama kelas, nama, dan NIM. Kemudian laporannya nanti dikumpulkan di masing-masing PJ per kelas dan tugas dari PJ tersebut nantinya mengirimkan rekapan laporan dari seluruh mahasiswa seperti itu. Nanti dikirim ke alamat email saya. Jadi seperti itu untuk tugasnya. Nanti selain kalian mendapatkan tugas ini, nanti saya juga akan memberikan materi tentang informasi nilai gizi dan angka konsumsi pangan. Seperti itu ya. Waktu pengerjaannya 1 minggu dari sekarang. Jadi dikumpulkan maksimal hari Minggu jam 24.00. Oke. Jadi saya kira instruksi untuk pengerjaan tugas di minggu ini sudah cukup jelas ya. Kalau seandainya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui chat WA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.